Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 408, Hailey Camden, apa yang kamu lakukan? Tampaknya setiap wanita yang ditemuinya setelah bercerai dengan Hailey sangat baik dan pengertian. Lauren berkata lembut, sudah larut malam. Ayo, tidur lebih awal. Oke. Jordan tahu bahwa Lauren malu dan terkejut. Pertama kali melihat Lauren, dia mengira dia adalah dewi yang dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lauren akan menjadi sangat bergantung padanya setelah menikah dengannya. Tak lama kemudian, lampu di kamar Jordan dan Lauren pun padam. Sementara itu, lampu di kamar Brett dan Hailey tetap menyala. Sekitar 40 menit kemudian, lampu di kamar Jordan dan Lauren kembali menyala. Sebaliknya, lampu di kamar Brett dan Hailey padam saat itu. Jordan menyalakan lampu, keluar kamar, dan berjalan menuju kamar mandi di lantai 2 villa untuk membersihkan diri. Secara kebetulan, Hailey sedang memegang telepon genggamnya di tangan kanannya dan menggunakan fungsi senter di telepon genggamnya saat ia berjalan ke kamar mandi. Keduanya kebetulan bertabrakan. Saat itu, sudah hampir tengah malam. Jordan menatap Hailey yang hanya mengenakan tank top dan celana pendek berwarna merah muda. Dia sangat berhati-hati, seakan-akan dia baru saja melakukan sesuatu yang mengerikan. Jordan merasa sangat tidak beruntung karena dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di saat seperti ini. Kebetulan saja mereka berdua ingin menggunakan kamar mandi saat itu. Sebagai seorang pria, tentu saja dia tidak akan mau bersaing dengannya. Katanya, silakan, aku akan turun untuk mandi. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya ke arah Hailey dan kemudian bersiap untuk pergi. Tahan di sana. Hailey tiba-tiba memanggil Jordan dan bertanya, Jordan, ada apa dengan tatapan matamu itu? Tampilan apa? Tanya Jordan. Hailey mendengus dingin dan berseru, kau jelas-jelas meremehkanku. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Kenapa aku tidak bisa tahu? Jordan tidak menyangkalnya. Benar, aku benar-benar tidak menyukaimu dan aku memandang rendah dirimu. Aku hanya ingin muntah saat memikirkan fakta bahwa kau dulu adalah istriku dan wanita yang paling kucintai. Kamu makin lama makin pelit dan gak tahu malu. Dulu aku memperlakukanmu seperti wanita paling mulia dan paling suci di dunia. Padahal kita sudah menikah 3 tahun, kamu gak pernah mengizinkanku berhubungan intim denganmu, tapi aku gak pernah punya dendam sama sekali padamu. Sebaliknya, itu membuatku merasa bahwa kau sangat mulia, tidak seperti wanita lain. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kau tidur dengan sembarang orang. Sekarang, aku benar-benar merasa bahwa aku adalah orang bodoh selama 3 tahun itu. Hailey sangat marah karena dihina dan dibenci oleh Jordan, yang membuatnya merasa sangat malu. Memukul. Hailey menamparnya dan berseru, kamu tidak boleh mengatakan hal itu tentangku. Hah, kamu punya nyali untuk melakukannya tetapi kamu tidak akan membiarkan orang lain membicarakannya. Memukul. Jordan juga menamparkan punggungnya sambil berteriak, kamu tidak punya hak untuk memukulku sekarang. Bahkan jika kamu benar-benar bersama Brett sekarang, aku tetap saudara iparmu. Lagi pula, dia hanya mempermainkanmu dan dia pasti tidak akan menikahimu. Tamparan dari Jordan menyakiti Hailey secara fisik, juga harga dirinya. Ia melotot padanya dan berkata dengan marah, Jordan Stele, kau bajingan. Jadi kau boleh bersama wanita lain tapi kau tidak mengizinkanku berkencan dengan pria lain, ya. Baiklah, aku akan membiarkanmu mempermalukan dirimu sendiri di depan mertuamu. Setelah mengatakan itu, Hailey tiba-tiba berteriak di kamar mandi. Ah, tolong. Brett, kemari dan selamatkan aku. Jordan, apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Bibi Marissa, Paman Stefan, cepat kemari dan selamatkan aku. Ucap Hailey sambil merobek baju dan rambutnya. Jordan terkejut. Apa yang Hailey Camden coba lakukan? Saat itu cuaca cerah di pagi hari sehingga sunyi senyap dan gerakan sekecil apapun dapat terdengar dengan jelas. Lagi pula, Hailey baru saja berteriak sekeras-kerasnya. Jordan langsung menutup mulut Hailey dan berseru, dasar jalang, berhenti teriak-teriak. Namun, Hailey tetap bersikeras memfitnah Jordan sambil menggigit tangannya dengan keras dan terus berteriak keras. Tak lama kemudian, Lauren mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar sementara Brett mendorong kursi roda elektriknya keluar dari kamar. Sementara itu, Stefan dan Marissa juga bergegas turun dari kamar tidur di lantai 3 untuk turun ke bawah guna memeriksa keadaan. Mereka berempat datang ke kamar mandi di lantai 2, hanya untuk melihat Jordan dan Hailey sama-sama berpakaian minim. Selain itu, rambut Hailey berantakan dan matanya dipenuhi air mata, seolah-olah sesuatu benar-benar telah terjadi. Ketika Hailey melihat Marissa berjalan mendekat, dia pun langsung minggir juga. Bibi Marissa, kamu harus bicara untukku. Aku baru saja ke kamar mandi dan Jordan benar-benar mencoba untuk. Brett sangat marah hingga wajahnya pun memerah. Jordan Stele,
dasar bajingan, kau baru saja menikahi Lauren dan kau sudah berpikir untuk selingkuh. Apa kau manusia? Jordan benci diperlakukan tidak adil oleh orang lain, terutama wanita seperti Hailey, dan dia membentak Hailey lagi, konyol. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Bagaimana mungkin aku bisa bersikap seenaknya padamu? Namun, Marissa tidak mempercayai Jordan. Dia berjalan mendekati Jordan, mengangkat lengannya, dan menamparnya dengan keras. Memukul. Marissa sangat marah. Jordan, kamu sudah menikah dengan Lauren dan kamu seharusnya tidak lagi berhubungan dengan mantan istrimu. Hailey sekarang adalah pacar saudara iparmu. Bagaimana mungkin kamu bisa seenaknya dengannya? Aku tahu apa itu. Kau pasti merasa sinis tentang apa yang Brett lakukan padamu di masa lalu sehingga kau mencoba membalasnya dengan cara yang sama, iya. Kau sudah menembak kaki Brett dan kau ingin menyiksanya lagi sekarang, iya. Jordan terdiam. Tidak. Lauren buru-buru berdiri di depan Jordan dan berkata, Bu, bagaimana mungkin ibu memukul seseorang jika ibu belum menyelidiki semuanya? Menurutku Jordan bukan orang seperti itu. Anda. Marissa baru saja akan berbicara ketika Stefan tiba-tiba berteriak, cukup. Kalian semua, diam dan kembali ke kamar masing-masing. Kalian tidak boleh keluar lagi. Stefan selalu bersikap lembut dan sopan sebagai seorang ayah, dan dia jarang kehilangan kesabaran. Begitu mendengar perkataannya, tak seorang pun berani berkata apa-apa lagi dan kembali ke kamar masing-masing. Ketika Marissa dan Stefan kembali ke kamar mereka di lantai 3, Stefan menanyai Marissa. Apa kau benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Hailey? Hailey memang cantik dan Jordan mungkin masih menyimpan perasaan padanya. Tapi Jordan adalah pemuda yang menjanjikan dari keluarga kaya dan tidak peduli seberapa besar dia menyukainya, dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak senonoh padanya di kamar mandi rumah mertuanya, kan? Marissa mendengus dingin dan berkata, tentu saja aku tahu Hailey Camden berbohong. Aku sengaja melakukannya karena aku ingin memukulnya dan melampiaskannya pada Brett. Putramu telah lumpuh dan kau masih tertawa dan bercanda sepanjang hari dengan pelaku yang menyebabkannya berakhir seperti itu. Apakah kau memperlakukan Brett sebagai putramu sama sekali? Atau apakah kau curiga bahwa aku telah melakukan kesalahan padamu dan Brett bukanlah putra kandungmu? Stefan berkata tanpa daya, oh, apa yang kau katakan? Sayang, Brett mungkin salah tentang ini, tetapi pikirkan saja betapa kuatnya keluarga Stelle. Untungnya, Jordan memiliki karakter yang cukup baik dan dia mendengarkan nasihat. Jika itu salah satu dari saudaranya, menurutmu apa yang akan terjadi jika istri mereka berselingkuh? Marissa memikirkannya dan mengingat betapa mengesankannya Jessie. Mungkin, Brett akan mati.